Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Oh iya, tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film series dari Jepang yang berjudul Bad Boys G. Pada series ini memiliki 12 episode dan yang akan saya bahas di video kali ini adalah episode 1 sampai 4. Oh iya, film ini bercerita tentang sebuah kelompok gangster di kota Hiroshima yang ingin menjadi yang terkuat di kota tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan geng Gokurakucho, yaitu geng terkuat nomor 3 di kota Hiroshima yang sedang terlibat konflik dengan geng Cash. Konflik tersebut dikarenakan geng Gokuraku yang menyerang geng Cash terlebih dahulu, yang dimana perintah penyerangan itu dari ketua geng Gokuraku yang bernama Toshi. Akan tetapi penyerangan itu tidak diketahui oleh Yoji, dan Yoji ini merupakan orang terkuat nomor 2 di geng Gokuraku. Dan Yoji ini mempunyai dua sahabat, mereka bernama Hisa dan Eiji. Yoji marah dengan tindakan Toshi yang tidak memberitahunya terlebih dahulu. Akan tetapi Toshi malah menjawab alasannya menyerang geng lain untuk menjadikan geng Gokuraku agar menjadi geng terkuat di kota Hiroshima. Adegan berpindah ke anak pindahan yang bernama Tsukasa, dan Tsukasa ini sedang dipalak oleh segerombolan anak SMA. Untungnya di saat itu juga Yoji dan kedua temannya datang menolong. Melihat ada anggota geng Gokuraku, mereka pun takut dan kabur. Namun karena mereka kabur, Tsukasa jadi kehilangan hadiah yang sudah mereka palak tadi. Padahal hadiah itu akan diberikan ke wanita yang dia sukai, dan wanita itu bernama Kumi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Kumi lari karena ada gangster yang mengejarnya. Tsukasa ingin menolong Kumi, namun dia dihentikan oleh Yoji. Yoji yang kasihan pada Tsukasa karena habis dipalak, dia pun mengajak Tsukasa ke kafe tempat Kumi bekerja, dan di sana juga merupakan tempat nongkrong Yoji dan teman-temannya. Di kafe, Yoji dan teman-temannya memberitahu siapa mereka yang sebenarnya pada Tsukasa. Namun ternyata Tsukasa tidak tahu apa-apa soal gangster dan siapa yang memegang kota Hiroshima. Saat mereka sedang ngobrol, Yoji mendapat telepon yang memberi kabar kalau anggota geng Gokuraku kembali dihajar oleh geng Cash. Melihat teman-temannya terluka, Yoji ingin mendatangi geng Cash untuk meminta maaf karena memang geng Gokuraku yang salah duluan. Namun Toshi malah marah pada Yoji karena Toshi menganggap tindakan Yoji akan mempermalukan nama geng Gokuraku. Toshi pun mengajak anggota geng Gokuraku yang lain untuk membalas geng Cash. Karena hal itu, Eiji dan Hisa kecewa pada Yoji, yang dimana Yoji ini merupakan orang terkuat nomor 2 di geng. Akan tetapi, dia tidak bisa menghentikan tindakan egoisnya Toshi. Keesokan harinya, Tsukasa secara tidak sengaja dia bertemu dengan Yoji. Dan di saat itu juga mereka melihat Kumi yang sedang diculik oleh gangster. Yang ternyata gangster tersebut adalah anggota Gokuraku. Melihat itu, Tsukasa mau menolongnya, namun dia kembali dihentikan oleh Yoji. Akan tetapi kali ini Tsukasa tetap nekat untuk menyelamatkan Kumi. Tsukasa pun sampai di markas Gokuraku dan dia menyuruh mereka untuk melepaskan Kumi. Namun karena hal itu, Tsukasa malah berakhir dipukuli oleh anggota Gokuraku dengan sangat mudah. Sementara itu, Yoji dan kedua temannya hanya bisa diam saja melihat Tsukasa dipukuli. Toshi mengajak Kumi untuk pergi, namun karena Kumi tidak mau, Toshi pun menamparnya. Melihat Kumi ditampar, Tsukasa akhirnya memiliki alasan untuk bertarung. Dia bangkit dan sifatnya berubah menjadi barbar. Tsukasa menantang semua anggota Gokuraku dan dia mengejar mereka semua dengan mudah. Melihat itu, Yoji, Hisa, dan Eiji mereka kaget. Ternyata Tsukasa sangat kuat dan dia bukan kaleng-kaleng. Ketika Tsukasa sudah berhadapan dengan Toshi, Yoji dan kedua temannya memutuskan untuk membantu Tsukasa.
Dan akhirnya Tsukasa berhasil mengalahkan Toshi. Tsukasa pun senang karena bisa menyelamatkan Kumi. Akan tetapi, di sini Tsukasa dibuat terkejut. Ternyata Kumi adalah adiknya Toshi. Padahal Tsukasa menganggap Toshi ingin menculik Kumi. Namun ternyata Toshi hanya ingin membawa Kumi kembali ke rumah karena sebelumnya Kumi telah kabur dari rumah. Setelah kekalahannya, Toshi memutuskan untuk meminta maaf pada geng Cash dan dia mengundurkan diri sebagai ketua geng Gokuraku. Kemudian Yoji mendatangi Tsukasa dan memberitahu mulai dari sekarang Tsukasa lah yang akan menjadi ketua geng Gokuraku. Karena peraturannya jika ada orang yang mengalahkan ketua geng sebelumnya, maka orang itu akan menjadi ketua geng yang baru. Namun Tsukasa tidak senang mendengar hal itu karena tujuannya hanyalah untuk menyelamatkan Kumi. Keesokan harinya, Eiji menemui pacarnya yang bernama Mika. Dan Mika ini adalah anggota dari geng Nek. Dan geng Nek adalah geng terkuat nomor 2 di kota Hiroshima. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ketua geng Nek melihat mereka berdua. Dan nama ketua geng Nek adalah Hiro. Hiro berencana akan menyerang geng Gokuraku karena mereka sudah melanggar peraturan, di mana peraturan tersebut adalah setiap geng tidak boleh berpacaran dengan anggota dari geng lain. Suatu ketika, saat sedang nongkrong di kafe, Yoji mendapat telepon yang memberi kabar kalau geng Gokuraku telah diserang oleh geng Nek. Mendengar kabar itu, mereka pun segera ke markas. Tsukasa dan yang lain pun masih bingung alasan kenapa geng Nek menyerang Gokuraku. Dan di sini terlihat, Eiji masih belum memberitahu kalau dialah sumber masalahnya. Sementara itu di markas geng Nek, Hiro menyuruh anak buahnya untuk membawa Mika ke hadapannya karena Mika telah melanggar peraturan. Dan di sini Mika memberi pembelaan. Waktu pertama bertemu dengan Eiji, dia tidak tahu kalau Eiji adalah anggota dari geng Gokuraku. Setelah kejadian tadi, Mika menelpon Eiji dan Eiji meminta ke Mika untuk saat ini mereka tidak saling bertemu terlebih dahulu karena Eiji tidak ingin geng Gokuraku tahu soal hal ini. Akan tetapi, Hisa yang tidak sengaja di belakangnya mendengar percakapan mereka. Keesokan harinya, Hisa memberitahu ke Yoji, dan Yoji pun marah pada Eiji karena telah melanggar peraturan. Dan Yoji menyuruh Eiji untuk segera memutuskan Mika agar geng Gokuraku tidak diserang oleh geng Nek. Eiji pun pergi dengan perasaan bingung antara memilih teman atau pacar. Tsukasa yang melihat kejadian itu, dia memutuskan untuk menemui Eiji. Tsukasa bertemu Eiji, dan Eiji menceritakan kisah pertemuannya dengan Mika. Mendengar cerita dari Eiji, Tsukasa memberi saran pada Eiji untuk tidak memutuskan Mika. Namun Eiji tetap bersikeras akan memutuskan Mika karena dia tidak ingin geng Gokuraku diserang oleh geng Nek hanya gara-gara dirinya. Keesokan harinya, Eiji menelpon Yoji dan dia meminta maaf karena telah melibatkan geng Gokuraku dalam masalah ini. Setelah itu, Eiji pergi ke markas geng Nek seorang diri untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan di sisi lain, Tsukasa sedang ke kafe, namun dia tidak melihat teman-temannya nongkrong di sana. Kumi pun memberitahu kalau Hisa dan Yoji pergi setelah mendapat telepon dari Eiji. Sementara itu di markas geng Nek, Eiji sedang diajar habis-habisan. Yoji dan Hisa yang ada di sana mau menolong. Akan tetapi mereka dilarang oleh Eiji karena Eiji ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak lama kemudian Tsukasa datang. Tsukasa dengan berani dia menolak peraturan tersebut. Karena untuk apa peraturan ada jika hanya membuat hati menderita. Dan dia juga berkata, jangan pernah mengurusi percintaan orang lain. Hiro pun sadar kalau orang yang ada di hadapannya adalah ketua geng Gokuraku yang baru. Dan atas ucapan dari Tsukasa, Yoji dan Hisa pun akhirnya akan membantu Eiji untuk memperjuangkan cintanya. Dan pertempuran pun dimulai. Dan dalam pertempuran ini, Tsukasa berhasil mengalahkan Hiro. Akan tetapi, Tsukasa malah bersujud dan meminta ke Hiro agar mengizinkan Mika dan Eiji untuk pacaran. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Mika dan Eiji. Dan karena dirinya kalah, pada akhirnya Hiro pun mengizinkan mereka untuk pacaran. Tidak lama kemudian, Erika yang merupakan pacarnya Hiro datang. Erika berkata, tujuan aturan itu dibuat, sebenarnya Hiro tidak ingin jika Erika direbut oleh pria dari geng lain. Mendengar itu, Hiro malah jadi salting.
Sementara itu, di tempat lain, kabar Tsukasa yang merupakan ketua geng Gokuraku yang baru telah mengalahkan Hiro sudah didengar oleh geng Beast yang dipimpin oleh Dano. Di mana geng Beast ini adalah geng terkuat nomor 1 di kota Hiroshima dengan anggota sampai 3.000 orang. Dan di sini Dano juga memiliki pacar yang bernama Kaori. Setelah mendengar kabar tersebut, geng Beast memulai pergerakan untuk memperluas wilayah mereka dengan cara mengalahkan geng-geng lain di kota Hiroshima. Dan geng Beast juga berencana akan mengalahkan geng Gokuraku, yang dimana geng Gokuraku sudah menjadi peringkat nomor 2 setelah mengalahkan geng Knight. Sedangkan di sisi lain, Tsukasa ini orang yang tidak peduli tentang menguasai wilayah dan bahkan dia tidak peduli kalau dirinya adalah ketua geng Gokuraku yang saat ini sudah menjadi geng terkuat nomor 2 di kota Hiroshima. Kembali ke geng Beast, mereka sudah memulai rencana mereka dengan mengalahkan geng-geng kecil dan menjadikan geng yang sudah mereka kalahkan menjadi anggotanya. Namun pada rencana kali ini, geng Beast sementara dipimpin oleh Kaori karena Dano tidak mau bergerak jika tidak ada lawan yang sebanding dengannya. Geng Beast sendiri memiliki 2 eksekutif, mereka adalah Kazu dan Sakuragi. Namun dalam rencana kali ini, Sakuragi lebih unggul dalam merebut wilayah kekuasaan. Setelah pertemuan tadi, Sakuragi meminta izin pada Kazu, yang dimana Kazu ini adalah orang terkuat nomor 2 di geng Beast. Dan sedangkan Sakuragi adalah yang terkuat nomor 3. Sakuragi bilang ingin menyerang geng Gokuraku. Namun Kazu melarangnya dikarenakan Yoji, Eiji, dan Nisa adalah teman Kazu sewaktu SMP dulu dan Kazu tidak ingin bertarung dengan temannya. Kazu pun menemui temannya di Gokuraku dan dia mengajak Yoji dan yang lainnya agar bergabung dengan geng Beast. Alasan Kazu mengajak geng Gokuraku untuk bergabung karena Kazu tidak ingin teman-temannya diserang oleh geng Beast. Kemudian saat mereka berempat kembali ke markas, mereka melihat anggota geng mereka yang habis diajar oleh geng Beast. Yoji pun berpikir kalau Kazu telah menjebaknya karena dengan tidak ada dirinya, mereka bisa mengalahkan geng Gokuraku dengan mudah. Yoji menelpon Kazu untuk meminta penjelasan, namun Kazu tidak mengetahui apapun soal penyerangan tersebut. Dan ternyata dalang dibalik penyerangan ini adalah Sakuragi. Keesokan harinya saat di kafe, mereka berencana untuk menolak tawaran bergabung dan lebih memilih untuk melawan geng Beast. Di saat itu juga Erika datang. Dia memberitahu kalau dulu Hiro pernah menantang Dano, akan tetapi Hiro dapat dikalahkan oleh Dano. Mendengar itu, Yoji dan teman-temannya menjadi bimbang antara memilih melawan atau bergabung. Sementara itu di markas geng Beast, Kazu mengumumkan kalau geng Beast sudah cukup untuk menaklukkan geng lain di kota Hiroshima. Namun Sakuragi tidak terima karena geng Beast belum mengalahkan geng Gokuraku. Sakuragi memanas-manasi anggota yang lain untuk menaklukkan geng Gokuraku. Di sisi lain, saat Tsukasa dan Yoji sedang ngobrol di jalan, Yoji mendapat pesan dari Kazu untuk mengajaknya ketemuan di suatu tempat. Yoji pun berpamitan pada Tsukasa untuk menemui Kazu. Sesampainya Yoji di tempat ketemuan, ternyata tidak ada Kazu di sana, dan malah ada Sakuragi dan anggota geng Beast yang lain. Sakuragi menjebak Yoji dengan mengirim pesan lewat HP-nya Kazu. Sakuragi pun memerintahkan anak buahnya untuk mengeroyok Yoji. Sementara itu, Tsukasa yang mau ke kafe, dia bertemu dengan Kazu. Tsukasa heran kenapa Kazu tidak menemui Yoji. Mendengar itu, Kazu bingung karena dia tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya Kazu sadar kalau Yoji telah dijebak oleh Sakuragi. Kazu dan Tsukasa pun segera pergi untuk menyelamatkan Yoji. Sesampainya mereka di sana, mereka sudah melihat Yoji yang sedang diajar. Kazu pun marah pada Sakuragi karena telah berbuat curang. Dan tanpa basa-basi, Tsukasa langsung memukul Sakuragi. Dan di sini akhirnya Tsukasa mengakui kalau dirinya adalah ketua geng Gokuraku dan dia menegaskan akan melindungi teman-temannya. Karena Tsukasa sudah memukul Sakuragi, maka hal itu menandakan geng Gokuraku menantang geng Beast. Sakuragi menyuruh anak buahnya untuk menyerang Tsukasa. Sedangkan di sisi lain, Kaori memberitahu ke Dano, perselisihan Tsukasa dan geng Beast sudah dimulai. Dano pun memutuskan untuk keluar agar bisa melihat Tsukasa. Di luar, Dano melihat Tsukasa yang sudah mengalahkan semua anak buahnya. Sementara Tsukasa yang melihat Dano, dia langsung menyerangnya. Akan tetapi, ternyata serangan Tsukasa hanya bisa membuat Dano mundur satu langkah saja.
Dan karena serangan dari Tsukasa, Dano kembali semangat karena ternyata ada orang yang sebanding dengannya. Saat Dano mau menyerang, tiba-tiba terdengar bunyi sirene polisi. Dan karena hal itu, mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dano yang semangat bertarungnya mulai kembali, dia mengumpulkan semua anggotanya untuk menyerang geng Gokuraku. Sebelum penyerangan, Kazu menelpon Yoji untuk mengajak ketemuan. Kazu mengucapkan terima kasih karena semangat bertarung Dano sudah kembali, dan Tsukasa lah yang membuat Dano kembali bersemangat hanya karena satu pukulan. Selain itu, Kazu juga menyuruh Yoji, Hisa, dan Eiji untuk keluar dari geng Gokuraku. Karena target Dano sebenarnya bukanlah geng Gokuraku, melainkan hanyalah Tsukasa. Namun jika Yoji tidak mau keluar, maka Kazu tidak akan segan-segan untuk melawan mereka semua. Setelah pertemuan itu, Yoji memberitahu ke Hisa dan Eiji kalau geng Beast akan segera menyerang geng Gokuraku. Mereka bertiga akan menyelesaikan masalah ini tanpa bantuan Tsukasa. Karena mereka tidak ingin Tsukasa terlibat dalam permasalahan gangster yang sebenarnya dari awal Tsukasa hanyalah seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Kumi juga mendengar percakapan mereka. Keesokan harinya, geng Beast yang dipimpin oleh Dano menuju ke markas geng Gokuraku. Namun di sana hanya ada Yoji, Hisa, dan Eiji. Geng Beast yang melihat itu, mereka marah karena merasa diremehkan dan pertempuran pun dimulai. Di sisi lain, Tsukasa sedang berada di kafe, namun di sana tidak ada teman-temannya. Awalnya Tsukasa senang karena bisa berduaan dengan Kumi. Namun tidak lama kemudian, Tsukasa menyadari sifat Kumi hari ini yang sangat aneh dan seperti menyembunyikan sesuatu. Yang sebenarnya, Kumi mendengarkan percakapan Yoji dan teman-temannya kalau mereka akan melawan geng Beast tanpa Tsukasa. Tidak lama kemudian, Mika dan kedua temannya datang ke kafe. Kedatangan Mika karena dia khawatir pada Eiji karena dia mendengar rumor kalau geng Beast akan menyerang geng Gokuraku. Dan akhirnya Tsukasa sadar kalau Kumi telah menyembunyikan hal ini dari dirinya. Tsukasa pun segera bergegas ke tempat pertempuran. Sementara itu, di tempat pertempuran, Yoji akan duel by one melawan Kazu. Sedangkan Hisa dan Eiji, mereka menghadapi anggota geng Beast yang lain dan mereka juga terlihat sudah kewalahan karena musuhnya terlalu banyak. Oleh karena hal itu, mereka bertiga terlihat tidak sanggup untuk melanjutkan pertarungan. Tidak lama kemudian, Tsukasa datang. Tsukasa bilang kedatangannya demi melindungi teman-temannya. Dan karena hal itu, Yoji, Hisa, dan Eiji mendapat semangat kembali untuk bangkit dan melanjutkan pertarungan. Dan akhirnya Tsukasa berhadapan langsung dengan Dano. Dalam pertarungan mereka, kita bisa melihat Tsukasa, dia bisa menjadi kuat dan bahkan bisa mengimbangi Dano dikarenakan semangatnya untuk melindungi teman-temannya. Pertarungan mereka akhirnya hampir mencapai puncak dan mereka berdua menyiapkan pukulan terakhir. Akan tetapi, saat Tsukasa menyiapkan serangan, dia malah dipukul Sakuragi dari belakang dengan sebuah kayu. Melihat tindakan Sakuragi, Dano langsung memukulnya sampai terjatuh. Dan Dano juga meminta maaf pada Tsukasa karena perbuatan curang anak buahnya. Dan akhirnya, pertempuran ini pun berakhir tanpa pemenang. Oke, sekian pembahasan untuk video kali ini. Dan untuk video selanjutnya, kita akan membahas Bad Boys G part kedua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.